janji 100 miliar rupiah. Pukul 3 dini hari di unit gawat darurat Rumah Sakit Harapan Medika Pusat, Jakarta. Semuanya seakan berhenti. Seorang pria berjas yang berlumuran darah berlutut, meraung dalam keputusasaan. Di atas meja operasi, putrinya yang berusia 17 tahun tengah sekarat. Patah tulang tengkorak, pendarahan otak, peluang keberhasilan operasi hanya 5%. Tidak ada seorang dokter pun yang berani mengangkat tangan. Bahkan setelah pria itu meneriakkan tawaran 100 miliar rupiah. Saat itulah, dari sudut ruangan, seseorang bangkit berdiri. Dia adalah Adinda Lestari, seorang dokter wanita keturunan Indonesia berusia 29 tahun. Saya akan melakukannya, ucapnya. Sebenarnya, semua mimpi buruk ini dimulai 3 jam sebelumnya. Budi Hartono, bersama putrinya, Citra, sedang dalam perjalanan santai menyusuri Pantai Anyar. Budi adalah seorang pengusaha teknologi yang sangat sukses di kawasan SCBD Jakarta, namun, waktu yang ia habiskan seminggu sekali bersama putrinya ini jauh lebih berharga daripada apapun. Citra adalah seorang gadis 17 tahun yang ceria, sangat mirip dengan ayahnya. Meskipun bersekolah di sebuah sekolah internasional bergengsi di Jakarta, ia paling menyukai waktu bersama sang ayah. Terutama perjalanan berdua seperti ini, yang menjadi momen paling membahagiakan dalam seminggunya. Ayah, lagu ini keren banget kan? Lagi viral sekarang, kata Citra sambil menggerakkan tubuhnya dengan gembira mengikuti irama lagu pop terbaru dari penyanyi Indonesia yang sedang naik daun. Budi melihat senyum cerah putrinya dari kaca spion dan ikut tersenyum. Momen-momen seperti inilah harta karun yang nilainya melebihi kesuksesan bisnis manapun baginya. Sekitar jam 8 malam, mereka berhenti untuk makan malam di sebuah restoran seafood terkenal di tepi pantai. Citra dengan antusias bercerita tentang sekolah dan teman-temannya, dan Budi mendengarkan setiap kata dengan saksama, berusaha menangkap semua detail kehidupan putrinya yang sering ia lewatkan karena kesibukannya. Ayah, minggu depan ada pementasan drama di sekolah. Ayah bisa datang? Kan? Tentu saja, sayang. Mana mungkin ayah melewatkannya? Mata Citra berbinar. Kehadiran ayahnya di acara sekolah adalah sebuah kejadian langka. Perjalanan pulang menuju Jakarta dimulai. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Jalan tol relatif sepi, dan radio memutar alunan musik jazz yang menenangkan. Citra di kursi belakang menatap pemandangan malam dari jendela dengan ekspresi puas. Hari ini seru banget, ayah. Ayah juga senang. Minggu depan kita jalan-jalan lagi, ya? Beneran, ya? Janji? Tentu saja. Itulah percakapan normal terakhir antara ayah dan anak itu. Sebuah truk besar tiba-tiba memotong dari lajur kanan. Sopirnya sepertinya mengantuk. Budi menginjak rem sekuat tenaga, tetapi semuanya sudah terlambat. Mobil yang melaju dengan kecepatan 80 km, jam itu menghantam truk secara langsung. Dunia Budi terasa berputar. Mobil mereka menabrak pembatas jalan dan terguling 3 kali. Suara kaca pecah, logam yang remuk, dan jeritan Citra merobek telinga Budi. Ketika mobil akhirnya berhenti, suasana menjadi sunyi senyap. Kesunyian yang begitu mengerikan. Hal pertama yang Budi periksa adalah Citra. Saat ia menoleh ke belakang dari kursi pengemudi, jantungnya serasa berhenti berdetak. Citra tidak sadarkan diri, kepalanya berlumuran darah. Lehernya juga tertekuk pada sudut yang aneh. Citra. Citra. Bangun. Nak. Budi. Mengabaikan luka-lukanya sendiri, mencoba meraih putrinya. Tapi Citra tidak merespons. Hanya napasnya yang terdengar berat dan tersengal-sengal. Saat itulah Budi menyadari betapa tidak berdayanya ia. Beruntung, ada saksi mata. Pengemudi mobil di belakang mereka segera menelepon ambulans, yang tiba 15 menit kemudian. Para medis dengan sigap memindahkan Citra ke dalam ambulans. Budi ikut masuk, pikirannya hanya terfokus pada kondisi putrinya. Bagaimana kondisi putri saya? Kami belum bisa memastikannya, Pak. Kita harus melakukan pemeriksaan lengkap di rumah sakit. Jawaban para medis itu terdengar dingin dan formal, tetapi Budi bisa membaca kecemasan di wajah mereka. Ia tahu, situasinya sangat serius. Perjalanan ke rumah sakit terdekat, RS Harapan Medika Pusat, memakan waktu 20 menit yang terasa seperti 20 tahun bagi Budi. Tanda-tanda vital Citra terus tidak stabil. Tekanan darahnya turun,
dan denyut nadinya tidak teratur. Begitu tiba di rumah sakit, UGD menjadi gempar. Tim medis segera mengerumuni Citra, memulai serangkaian pemeriksaan, CT scan, MRI, tes darah, röntgen. Budi hanya bisa menunggu dengan cemas di koridor. 1 jam kemudian, seorang dokter penanggung jawab muncul, Dr. Santoso, kepala Departemen Bedah Saraf di rumah sakit itu. Melihat ekspresi wajahnya, seluruh tubuh Budi terasa membeku. Pak Budi, mari kita bicara di ruangan saya. Mereka pindah ke ruang konsultasi yang sunyi. Dr. Santoso meletakkan hasil röntgen dan CT scan di atas meja. Kondisi putri Bapak sangat kritis. Kaki Budi terasa lemas, ada beberapa patah tulang di tengkorak, dan pendarahan di dalam otak terus berlanjut. Selain itu, ada kerusakan parah pada tulang leher kedua dan ketiga. Istilah-istilah medis itu berputar di kepala Budi, tetapi ia tidak mengerti artinya. Sederhananya, bagaimana kondisinya, Dok? Nyawanya terancam. Jika tidak dioperasi sekarang juga. Dr. Santoso berhenti sejenak. Kalau tidak, bagaimana? Dalam beberapa jam, tekanan di otaknya akan naik ke tingkat yang fatal. Maksud Anda? Dia akan meninggal? Betul, Pak. Budi terduduk lemas di kursi. Dunianya runtuh. Kalau dioperasi, apa dia bisa selamat? Dr. Santoso ragu-ragu untuk waktu yang lama. Operasinya sendiri sangat berisiko. Peluang keberhasilannya tidak sampai 5%. Dan kalaupun berhasil, kemungkinan untuk kembali ke kehidupan normal sangat kecil. Angka 5% itu menusuk jantung Budi. Tapi itu lebih baik daripada 0%. Lakukan operasinya, Dok. Tolong, selamatkan putri saya. Namun, Dr. Santoso menggelengkan kepalanya. Maaf, Pak, kemampuan kami di rumah sakit ini ada batasnya. Operasi dengan tingkat kesulitan setinggi ini seharusnya dilakukan di rumah sakit universitas yang lebih besar, atau di luar negeri. Tapi tadi dokter bilang kita tidak punya waktu. Saya tahu. Tapi ini operasi yang benar-benar berbahaya. Kami juga tahu siapa Bapak, tanggung jawab jika terjadi kegagalan terlalu besar. Saat itulah Budi sadar. Reputasi dan kekayaannya justru menjadi racun. Tim medis takut akan dampak buruk jika mereka gagal. Bukan hanya Dr. Santoso, dokter-dokter senior lainnya satu persatu muncul dan mengulangi kalimat yang sama. Terlalu berisiko, kami tidak sanggup menanggungnya. Sebaiknya Bapak mencari rumah sakit lain. Peluang gagalnya terlalu tinggi. Tapi Budi tahu, memindahkan Citra sekarang akan membuat peluang hidupnya semakin tipis. Proses transfer itu sendiri berbahaya, dan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan ulang dan persiapan operasi di rumah sakit lain akan terlalu lama. Keputusasaan melandanya. Seumur hidup ia berpikir tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Tetapi pada saat ini, semua kekayaannya tidak ada artinya. Justru menjadi penghalang. Budi melangkah keluar ke koridor UGD. Di sana, para staf medis yang sudah mendengar desas-desus berkumpul, perawat, dokter residen, dokter internship. Ia bisa merasakan tatapan semua orang tertuju padanya. Saat itulah, Budi berlutut dan berteriak, "Saya akan berikan 100 miliar rupiah bagi siapapun yang berhasil dalam operasi ini." Koridor itu seketika menjadi sunyi. Langkah kaki perawat, suara mesin medis dari kejauhan, bahkan dengungan Aceh semuanya seolah berhenti. Angka 100 miliar rupiah terasa menggantung berat di udara. Mata para staf medis terbelalak. 100 miliar rupiah, uang yang cukup untuk hidup mewah seumur hidup. Bahkan bisa menghidupi anak cucu mereka. Namun, tidak ada seorang pun yang maju. Tolong. Siapa saja, selamatkan putri saya. Saya akan berikan uang berapapun yang kalian minta. Suara Budi dipenuhi oleh seluruh keputusasaan di dunia. Sosok pengusaha sukses yang selalu percaya diri telah lenyap. Yang ada hanyalah permohonan putus asa dari seorang ayah yang tak berdaya di ambang kehilangan putrinya. Para dokter hanya saling berpandangan. Tidak ada yang tidak tergoda oleh jumlah uang sebesar itu. Tetapi risikonya juga sama besarnya. Jika gagal, karier mereka bisa hancur, belum lagi tuntutan hukum yang harus dihadapi. Apalagi lawannya adalah seorang Budi Hartono. Maaf Pak. Bagi kami ini terlalu berisiko. Sebaiknya Bapak benar-benar mencari rumah sakit lain.
Satu persatu para dokter mulai mundur, bahkan di hadapan imbalan yang luar biasa besarnya. Pada saat itulah, dari sudut UGD, seseorang yang sedang dengan tenang memeriksa rekam medis pasien perlahan bangkit. Posturnya tidak setinggi dokter lain, wajahnya khas Asia Tenggara, seorang wanita muda. Rambut hitamnya diikat rapi ke belakang, wajahnya tampak lelah, tetapi matanya bersinar tajam. Adinda Lestari. Dokter residen berusia 29 tahun. Saya akan melakukannya. Suaranya pelan, tetapi tegas. Semua mata di koridor itu langsung tertuju padanya. Para dokter yang tadinya hendak pergi pun berhenti dan menoleh. Adinda, kamu bilang apa barusan? Bisik seorang rekan dokternya dengan kaget. Namun, Adinda berjalan mendekati Budi. Di matanya, yang terlihat bukanlah uang. Yang ia lihat adalah seorang gadis 17 tahun yang sedang berjuang melawan maut di atas meja operasi. Hanya itu yang penting baginya. Bapak. Adinda berdiri di hadapan Budi. Saya tidak butuh uang. Apa? Saya hanya minta satu janji. Selama operasi berlangsung, tolong jangan ada intervensi apapun. Percayakan sepenuhnya pada penilaian tim medis. Budi mengangguk. Ia tidak ingin melepaskan seutas tali harapan terakhir ini. Tetapi saat itu, para dokter senior mengerumuni Adinda. Adinda, pikirkan lagi. Ini terlalu berbahaya. Kalau gagal, ini bukan cuma masalahmu. Seluruh rumah sakit bisa kena imbasnya. Kamu masih dokter residen. Kamu pikir kamu punya kualifikasi untuk melakukan operasi ini? Cegahan dari rekan-rekannya menghujaninya. Bahu Adinda terasa berat. Mampukah ia melakukannya? Apakah ini hanya sebuah tantangan yang nekat? Tapi ia kembali menatap ke arah ruang operasi. Di sana, seorang gadis sedang bertarung dengan kematian. Dan Adinda tahu, jika saat ini ia menyerah, maka benar-benar tidak akan ada lagi yang mencoba menyelamatkan anak itu. Saya seorang dokter. Suara Adinda menggema di koridor. Entah pasien itu putri seorang miliarder atau seorang tunawisma, tidak ada bedanya bagi saya. Dia adalah nyawa yang harus saya selamatkan. Kata-kata Adinda membuat seluruh koridor terkejut. Menolak 100 miliar? Apa yang ada di pikirannya? Dr. Santoso adalah yang pertama bereaksi. Wajah kepala departemen bedah saraf itu memerah. Dokter Adinda, apa Anda sudah tidak waras? Suaranya bercampur amarah. Wibawanya sebagai senior terasa terinjak-injak karena seorang junior berani mengambil alih operasi yang ia tolak. Apalagi dengan menolak imbalan yang begitu besar. Kenapa Anda mau melakukan operasi dengan peluang sukses di bawah 5%? Kalau gagal, rumah sakit ini bisa hancur. Adinda menjawab dengan tenang. Tangannya gemetar, tetapi suaranya tetap kokoh. Karena itulah tidak ada yang mau melakukannya. Kan, dok? Lalu bagaimana nasib pasien ini? Kita bisa transfer dia ke rumah sakit lain. Bukankah dokter sendiri yang bilang kita tidak punya waktu? Peluang kematiannya saat proses transfer justru lebih tinggi. Dr. Santoso terdiam. Dokter lain maju menggantikannya. Dr. Wijoyo, seorang ahli bedah toraks, dokter veteran berusia 50-an yang berpengaruh di rumah sakit. Adinda, kamu baru residen tahun ketiga, kan? Kamu pikir bisa melakukan operasi sesulit ini sendirian? Saya tidak pernah bilang akan melakukannya sendirian. Anda semua akan membantu saya, kan? Tidak masuk akal. Kenapa kami harus mengambil risiko itu? Dokter-dokter lain mengangguk setuju dengan ucapan Dr. Wijoyo. Tatapan mereka jelas menunjukkan penolakan. Adinda memandang sekelilingnya. Puluhan staf medis menatapnya, tetapi tidak ada satupun yang menawarkan bantuan. Yang ada hanyalah tatapan yang mencegah. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang sengaja membuang muka. Dokter anestesi, Dokter Taufik, ikut bicara. Adinda, lihatlah kenyataan. Sebelum menjadi dokter, kita adalah kepala keluarga, seorang karyawan. Kita tidak bisa kehilangan segalanya karena satu kesalahan. Lalu bagaimana dengan pasien? Itu adalah force majeure. Dada Adinda terasa sesak. Force majeure? Benarkah begitu? Ataukah mereka hanya ingin menghindari risiko? Saat itu, seorang perawat muda angkat bicara dengan hati-hati. Wajahnya tampak cemas. Dok, apa Anda benar-benar yakin? Mungkin saja gagal. Tapi jika kita tidak mencoba, dia sudah pasti akan meninggal.
Suara Adinda tidak bergetar, tapi jauh di dalam hatinya, ia takut. Benarkah ia bisa melakukan operasi ini sendirian? Jika gagal, karier dokternya bisa berakhir. Lebih dari itu, nyawa seorang pasien akan melayang. Budi Hartono mendekati Adinda, wajahnya menunjukkan campuran antara harapan dan keputusasaan. "Dokter, apa Anda benar-benar bisa menyelamatkan putri saya? Saya tidak bisa memberikan kepastian, Pak. Tapi saya akan melakukan yang terbaik. Anda benar-benar tidak butuh uangnya? Ini 100 miliar. Cukup untuk hidup tanpa khawatir seumur hidup." Adinda menggeleng. "Tidak perlu, Pak. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai dokter." Air mata menggenang di mata Budi. Untuk pertama kalinya ia menyadari ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Bahkan, terkadang uang justru membuat situasi menjadi lebih sulit. Saat itu, Direktur Utama rumah sakit muncul. Dr. Suryo, seorang pria berusia pertengahan 60-an. Setelah memahami situasinya, ekspresinya menjadi sangat serius. "Dokter Adinda, ikut saya ke ruangan saya sebentar." Suasana di ruang direktur terasa berat. Dr. Suryo duduk dan menatap Adinda. "Adinda, saya tidak mengerti apa yang Anda pikirkan. Anda tahu betapa berbahayanya operasi ini, kan?" "Saya tahu, Pak. Jika gagal, bukan hanya pasien yang meninggal, reputasi rumah sakit kita juga akan hancur. Seluruh staf medis akan terkena imbasnya." Suara Dr. Suryo dipenuhi kekhawatiran tulus. Ia telah memimpin rumah sakit ini selama lebih dari 30 tahun. Apalagi pasiennya adalah Putri Budi Hartono. "Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika kita gagal." Adinda terdiam sejenak. Kata-kata direktur itu tidak salah. "Tapi, Pak, apa alasan kita menjadi dokter? Apa maksudmu? Bukankah untuk menyelamatkan pasien? Apakah benar jika kita menyerah hanya karena peluang keberhasilannya rendah?" Dr. Suryo menghela napas panjang. "Adinda, idealisme dan kenyataan itu berbeda. Kita harus menjalankan rumah sakit ini, merawat pasien-pasien lain, kita tidak bisa mempertaruhkan segalanya untuk satu orang. Jadi, maksud Bapak, kita harus mengorbankan satu orang itu, transfer dia ke rumah sakit lain. Ke rumah sakit yang lebih besar di Jakarta atau bahkan Singapura. Kita tidak punya waktu, Pak." Suara Adinda meninggi. Dr. Suryo tampak terkejut. Ia belum pernah melihat Adinda yang biasanya pendiam menunjukkan emosi seperti ini. "Maaf, Pak. Tapi saya sungguh tidak mengerti. Mengapa semua orang berusaha menghindar?" Dr. Suryo bersandar di kursinya. Wajahnya tampak sangat lelah. "Adinda, kamu masih muda, jadi kamu tidak tahu betapa menakutkannya tuntutan malapraktik. Bagaimana satu kesalahan bisa menimbulkan dampak yang begitu besar. Selama 30 tahun terakhir, saya sudah terlalu sering melihat hal seperti itu. Jadi kita harus membiarkan pasien meninggal? Bukan membiarkan, tapi membuat keputusan yang realistis. Terkadang, seorang dokter juga harus memilih." Adinda keluar dari ruang direktur. Di koridor, masih banyak staf medis yang berkumpul. Mereka berbisik-bisik saat melihat Adinda. "Perempuan itu gila, ya? Menolak 100 miliar, tidak masuk akal. Kalau gagal, kita semua bisa kena getahnya. Terlalu naif." Adinda mengabaikan tatapan mereka, dan berjalan menuju UGD tempat Citra berada. Suara bip dari monitor terdengar semakin cepat. Itu pertanda waktu mereka tidak banyak lagi. Seorang perawat menghampirinya, wajahnya pucat. "Dok, tekanan darahnya terus turun. Sudah 60,40. Bagaimana dengan tekanan otaknya? Sudah melewati batas bahaya. Sepertinya akan segera mencapai titik kritis." Adinda membuka kembali rekam medis Citra. Melihat hasil CT scan, situasinya bahkan lebih parah dari dugaannya. Pendarahan otak terus berlanjut, dan kerusakan tulang lehernya lebih parah dari yang diperkirakan. Seiring berjalannya waktu, peluang bertahan hidup terus menurun. "Apa aku benar-benar bisa berhasil?" Adinda sendiri tidak yakin, tapi satu hal yang pasti. Jika ia menyerah sekarang, Citra pasti akan meninggal. Saat itu, sebuah suara terdengar dari belakangnya. "Anda benar-benar akan melakukannya, Dok?" Adinda menoleh.
Seorang perawat muda berdiri di sana. Namanya Ratna, seorang perawat baru yang baru saja lulus dari Akademi Keperawatan. Ya, saya akan bantu. Adinda terkejut. Di saat semua dokter menolak, seorang perawat justru menawarkan bantuan. Tidak apa-apa? Ini bisa berbahaya. Kalau gagal, kariermu juga bisa terpengaruh. Saya juga ingin menyelamatkan pasien. Itulah alasan saya menjadi perawat. Kata-kata Ratna menghangatkan hati Adinda. Setidaknya, ia tidak sendirian. Tetapi, satu orang perawat tidaklah cukup. Operasi sesulit ini membutuhkan setidaknya 3 atau 4 dokter. Adinda mencoba meminta bantuan rekan-rekannya sekali lagi. Tolong, bantu saya. Saya tidak bisa melakukannya sendirian. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan dingin. Maaf, Adinda. Terlalu berisiko. Saya punya keluarga. Tidak bisa mengambil risiko sebesar ini. Kalau gagal, karier kita juga tamat. Kamu masih muda, bisa mulai lagi. Tapi kami tidak bisa. Satu persatu para dokter mulai meninggalkan tempat itu. Akhirnya, di UGD, hanya tersisa Adinda, Ratna, dan Budi Hartono. Budi berkata dengan ekspresi putus asa, "Dokter, apa Anda benar-benar bisa melakukannya sendirian?" Adinda menjawab dengan jujur. "Akan sangat sulit, Pak. Tapi saya akan mencobanya." Tiba-tiba, sebuah suara baru terdengar dari pintu masuk UGD. "Adinda, ada apa ini?" Adinda menoleh. Seorang dokter pria berusia pertengahan 40-an berdiri di sana. Dokter Gunawan, mentor sekaligus dosen pembimbing Adinda, seorang ahli bedah saraf veteran yang paling dihormati oleh Adinda. "Profesor," wajah Adinda menjadi cerah, seolah melihat lentera di tengah kegelapan. "Saya baru datang setelah dapat panggilan darurat. Coba jelaskan situasinya." Adinda dengan cepat menjelaskan semuanya. Dokter Gunawan melihat rekam medis dengan ekspresi serius. "Kasus yang sangat sulit. Apa kata dokter-dokter lain?" Semuanya menolak. Dokter Gunawan berpikir sejenak, lalu menatap Adinda. "Adinda, apa kamu benar-benar ingin melakukan operasi ini?" "Ya, Profesor." "Kenapa?" "Karena saya ingin menyelamatkan pasien." Dokter Gunawan tersenyum. "Baiklah. Alasan itu sudah cukup. Saya akan membantumu." Mata Adinda terbelalak. "Benarkah, Prof?" "Tentu saja. Tapi ada syaratnya." "Apa itu?" "Operasi ini akan kamu pimpin. Saya akan membantumu dari samping, jangan takut." Adinda begitu terharu hingga tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, bantuan yang sesungguhnya datang. Dokter Gunawan adalah seorang ahli bedah saraf yang diakui kemampuannya selama lebih dari 20 tahun. Dengan kehadirannya, peluang keberhasilan akan meningkat pesat. Namun, staf medis lainnya semakin menentang setelah Dokter Gunawan ikut bergabung. "Gunawan, kamu juga kenapa?" kata Dokter Santoso dengan ekspresi tidak percaya. "Kalau gagal, reputasimu juga akan hancur. Karier 30 tahun yang kamu bangun bisa hilang dalam sekejap. Ini tindakan yang sangat nekat. Mempertaruhkan segalanya untuk peluang 5%, tambah Dokter Wijoyo." Dokter Gunawan menjawab dengan tenang, wajahnya penuh keyakinan. "Sebagai dokter, terkadang kita juga butuh kenekatan. Kalau terlalu banyak berhitung, kita justru akan kehilangan nyawa yang seharusnya bisa kita selamatkan. Tapi kita harus berpikir realistis. Kalau gagal, tuntutan hukum dan..." "Realistis?" Anak berusia 17 tahun yang terbaring di meja operasi itu adalah kenyataannya. Mendengar kata-kata Dokter Gunawan, beberapa staf medis menundukkan kepala. Hati nurani mereka terusik. Mereka juga pernah menjadi dokter dengan niat tulus untuk menyelamatkan pasien. Saat itu, Direktur Suryo datang dengan tergesa-gesa. Sepertinya seseorang telah melaporkan situasinya. Wajahnya tampak lebih serius. "Gunawan, apa kamu benar-benar akan ikut dalam operasi ini?" "Ya, Pak Direktur. Saya tidak bisa mengizinkannya. Terlalu berbahaya." Hati Adinda kembali hancur mendengar kata-kata direktur. Harapan yang baru saja ia temukan kini dihadang oleh sang direktur. Jika pimpinan tertinggi rumah sakit menentang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. "Pak, pasiennya sedang sekarat.
kata Dokter Gunawan dengan tenang namun tegas. Saya tahu. Tapi dari sisi rumah sakit, kami tidak bisa menerima risiko ini. Jika gagal, seluruh rumah sakit akan terkena imbasnya. Apa kata media nanti? Apa kata pasien lain? Suara Dokter Suryo dipenuhi kekhawatiran yang nyata. Ia juga tidak ingin mengorbankan satu pasien, tetapi ia harus bertanggung jawab atas seluruh rumah sakit. Jadi apa yang harus kita lakukan? Transfer dia ke rumah sakit lain? Ke RS Cipto Mangunkusumo atau Mount Elizabeth di Singapura. Adinda tidak tahan lagi dan maju. Pak Direktur, sudah saya katakan kita tidak punya waktu. Kalau tidak dioperasi sekarang juga, dia akan meninggal. Tetap saja, ini di luar batas kemampuan yang bisa kita tanggung. Saat itu, Budi Hartono berlutut dan memohon kepada Direktur. Sosok pengusaha sukses itu telah benar-benar lenyap. Tolong Pak, selamatkan putri saya. Tolong. Kalau masalahnya uang, saya bisa berikan berapapun. Pak Budi, ini bukan masalah uang. Direktur tampak serba salah, tetapi ia tidak mengubah pendiriannya. Saya mengerti perasaan seorang ayah, tapi saya juga harus memikirkan keselamatan staf medis dan pasien-pasien lain di rumah sakit ini. Adinda merasa putus asa. Baru saja ia mendapatkan bantuan dari mentornya, sekarang direktur menghalanginya. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tanda-tanda vital Citra terus memburuk. Namun, Dokter Gunawan menatap lurus ke arah direktur dan berkata dengan tegas, Pak Direktur, saya akan berpartisipasi dalam operasi ini atas nama pribadi. Apa maksudmu? Ini tidak ada hubungannya dengan rumah sakit. Saya akan membantu operasi ini atas dasar penilaian pribadi saya. Semua tanggung jawab akan saya pikul sendiri. Direktur terkejut. Ini adalah situasi yang belum pernah ia hadapi. Gunawan, itu tidak mungkin. Selama menggunakan fasilitas rumah sakit harus ikut bertanggung jawab. Kalau begitu, kita harus mencari cara lain. Dokter Gunawan menatap Adinda. Adinda, ayo kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Demi pasien, Adinda mengangguk. Ini benar-benar kesempatan terakhir. Direktur berpikir lama, lalu menghela napas panjang. Selama 30 tahun memimpin rumah sakit, ini adalah dilema pertamanya. Baiklah, tapi ada syaratnya. Sebutkan saja, Pak. Semua tanggung jawab ada pada kalian berdua secara pribadi. Rumah sakit tidak akan ikut campur. Baik berhasil maupun gagal, itu tidak ada hubungannya dengan rumah sakit. Saya setuju, jawab Dokter Gunawan dengan tegas. Akhirnya, izin operasi diberikan. Adinda dan Dokter Gunawan segera memulai persiapan. Pertama, mereka harus memahami kondisi Citra dengan akurat. Adinda kembali menganalisis hasil CT scan terbaru. Pendarahan di otaknya terus berlanjut. Lihat di sini, kata Dokter Gunawan sambil menunjuk ke film. Kerusakan tulang lehernya juga lebih parah dari yang diperkirakan. Tulang nomor 2 dan 3 rusak parah, nomor 3 hampir hancur. Bagaimana urutan operasinya? Kita tangani otaknya dulu. Turunkan tekanan otaknya, baru kita lihat tulang lehernya. Melakukannya bersamaan terlalu berisiko. Adinda mengangguk. Penilaian Dokter Gunawan tepat. Persiapan ruang operasi dimulai. Perawat Ratna bergerak cepat. Ia menata peralatan bedah dan memeriksa mesin anestesi. 2 perawat lain juga memutuskan untuk membantu. Bagaimana dengan dokter anestesi? Tanya Ratna. Dokter Taufik setuju untuk membantu. Dokter Taufik, yang awalnya menolak, akhirnya berubah pikiran setelah diyakinkan oleh Dokter Gunawan. Ini operasi yang sangat berbahaya, tapi jika Dokter Gunawan ikut, rasanya patut dicoba, katanya. Akhirnya, semua persiapan selesai. Saat Citra dipindahkan ke ruang operasi, jantung Adinda berdebar kencang. Telapak tangannya berkeringat, tetapi hatinya justru terasa tenang. Pintu ruang operasi tertutup. Di luar, Budi Hartono berdoa. Di koridor, masih banyak staf medis yang berkumpul. Beberapa menatap dengan cemas, beberapa dengan tatapan penuh keraguan. Apa mereka benar-benar bisa berhasil? Katanya peluangnya 5%. Kalau gagal, bisa jadi masalah besar. Di dalam ruang operasi, proses anestesi sedang berlangsung. Dokter Taufik dengan hati-hati memberikan obat bius. Kondisi pasien tidak stabil.
jadi sulit mengatur dosis anestesi. Tekanan darahnya juga terus turun. Lakukan perlahan saja. Kalau terburu-buru, bisa lebih berbahaya, jawab Adinda. Setelah anestesi selesai, operasi yang sesungguhnya dimulai. Adinda memegang pisau bedah dan mulai membuat sayatan di kepala Citra. Tangannya sedikit gemetar, tetapi sayatannya akurat. Pendarahannya lebih banyak dari perkiraan, kata Dokter Gunawan. Kita harus hentikan pendarahannya dulu. Adinda dengan cepat menemukan sumber pendarahan dan menghentikannya. Dokter Gunawan membantunya dari samping. Bagus, Adinda. Tetap tenang. Kamu bisa. Saat tulang tengkorak dibuka, kondisi otak terlihat lebih parah dari yang diperkirakan. Pendarahannya menyebar luas. Ini akan sangat sulit, kata Ratna dengan cemas. Kita bisa. Kita tidak boleh menyerah, jawab Adinda dengan tegas. Ia harus menemukan dan menutup satu persatu pembuluh darah yang sangat halus. Gerakan tangan Adinda sangat presisi. Teknik yang ia latih berulang kali di sekolah kedokteran akhirnya membuahkan hasil. Tekanan darah turun. 80,50. Teriak Dokter Taufik. Siapkan transfusi. Perintah Dokter Gunawan. Ketegangan memenuhi ruang operasi. Tanda-tanda vital Citra mulai tidak stabil. Denyut jantungnya juga tidak teratur. Kita harus terus lanjut. Kita tidak bisa berhenti. Adinda semakin fokus. Di dunianya, hanya ada otak Citra. 2 jam berlalu. Pendarahan otak sudah cukup terkendali, tetapi operasi belum selesai. Sekarang mereka harus menangani kerusakan tulang leher. Kita pindah ke bagian leher, kata Dokter Gunawan. Saat sayatan dibuat di leher Citra, masalah lain muncul. Tulang leher nomor 2 dan 3 rusak parah. Ini bidang ortopedi. Adinda ragu-ragu. Saya pernah menanganinya. Ayo kita kerjakan bersama, Dokter Gunawan menyemangatinya. 3 jam kemudian, operasi akhirnya selesai. Seluruh tubuh Adinda basah oleh keringat. Apakah berhasil? Tanya Ratna. Yang darurat sudah kita atasi, tapi kita masih harus memantaunya. Citra dipindahkan ke ICU. Budi Hartono berlari menghampiri. Bagaimana putri saya? Dok, operasinya berhasil, Pak. Tapi kita masih harus memantaunya selama beberapa hari ke depan. Air mata mengalir di pipi Budi. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Setelah operasi, Citra menunjukkan kondisi stabil di ICU. Untuk pertama kalinya, Adinda bisa sedikit tenang dan beristirahat sejenak di ruang istirahat. Setelah operasi yang berlangsung lebih dari 3 jam, fisik dan mentalnya benar-benar terkuras. Tetapi ketenangan itu hanya bertahan beberapa jam. Sekitar pukul 6 pagi, situasi tiba-tiba berubah drastis. Dokter Adinda. Darurat. Jennifer. Perawat ICU yang menjaga Citra semalaman, memanggil Adinda dengan panik. Adinda terbangun dari tidurnya dan segera berlari. Meskipun tubuhnya masih lelah, instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Sesampainya di ICU, ia langsung memeriksa monitor. Situasinya benar-benar gawat. Tekanan darah turun dari 70,40 menjadi 60,30, dan denyut jantung melambat hingga 50 kali per menit. Masalah yang lebih besar adalah reaksi pupil matanya. Salah satu pupil mulai membesar. Sejak kapan kondisinya seperti ini? Memburuk drastis sejak 30 menit yang lalu. Awalnya hanya tekanan darah yang sedikit turun, suara Jennifer terdengar tegang. Adinda segera melakukan pemeriksaan neurologis. Refleks pupil, kekuatan otot, reaksi refleks semuanya ia periksa secara berurutan. Hasilnya adalah yang terburuk. Jelas sekali tekanan otaknya meningkat, dan sepertinya terjadi pendarahan ulang di lokasi operasi. Kita harus lakukan CT scan darurat. Sekarang juga. Baik, dok. Segera kami siapkan. Selama proses pemindahan Citra ke ruang CT scan, pikiran Adinda berkecamuk. Apakah aku melakukan kesalahan saat operasi? Apa ada sesuatu yang terlewatkan? Berbagai macam penyesalan dan kecemasan memenuhi kepalanya. Waktu 30 menit untuk menunggu hasil CT scan terasa seperti selamanya. Selama itu, Budi Hartono menunggu dengan cemas di koridor. Wajahnya penuh kekhawatiran dan ketakutan. Dokter, apa yang terjadi pada putri saya? Beberapa jam yang lalu Anda bilang dia baik-baik saja. Suara Budi bergetar. Kami sedang memeriksanya, Pak.
mohon tunggu sebentar. Suara Adinda pun ikut bergetar. Rasa percaya dirinya mulai goyah. Akhirnya, hasil CT scan keluar. Saat melihat gambar di layar komputer, jantung Adinda serasa berhenti berdetak. Skenario terburuk telah terjadi. Terjadi pendarahan ulang di lokasi operasi, dan gumpalan darah menekan otak. Tekanan otaknya sudah mencapai level berbahaya. Ini benar-benar serius, kata dokter radiologi di sebelahnya dengan ekspresi prihatin. Perlu operasi kedua. Sekarang juga, Adinda segera menelepon Dr. Gunawan. Namun sayangnya, Dr. Gunawan sedang menangani operasi darurat lain. Adinda, maaf. Saya sedang menangani pasien aneurisma otak yang pecah. Mungkin butuh 2 jam lagi. Tapi, Prof, kondisi Citra sangat gawat. Terjadi pendarahan ulang. Kalau begitu, sepertinya kamu harus memulainya sendiri. Dalam situasi seperti ini, setiap detik sangat berharga. Mulai saja dulu. Begitu operasi saya selesai, saya akan langsung ke sana. Setelah menutup telepon, Adinda merasa putus asa. Operasi pertama saja nyaris berhasil berkat bantuan Dr. Gunawan. Sekarang ia harus melakukan operasi kedua yang lebih sulit sendirian. Apalagi kali ini kasusnya adalah pendarahan ulang yang lebih rumit. Ia mencoba meminta bantuan Dr. Santoso yang ia temui di koridor. Dr. Santoso, terjadi pendarahan ulang pada Citra. Perlu operasi kedua, tapi Profesor Gunawan sedang di operasi lain. Bisakah dokter membantu? Dr. Santoso melihat hasil CT scan dengan ekspresi serius. Ini kasus yang sangat sulit. Operasi pendarahan ulang jauh lebih rumit daripada yang pertama. Jaringan parut sudah terbentuk, dan struktur anatominya sudah berubah. Kamu tidak akan bisa melakukannya sendirian. Jadi, dokter akan membantu? Tanya Adinda dengan tatapan memohon. Bukan begitu. Dalam situasi seperti ini, yang benar adalah mentransfernya ke rumah sakit lain, ke RSCM atau rumah sakit besar lainnya. Kita tidak punya waktu. Tekanan otaknya terus naik. Kalau kita transfer sekarang, dia bisa mengalami mati batang otak di perjalanan. Adinda memohon dengan sungguh-sungguh, tetapi Dr. Santoso menggelengkan kepalanya dengan tegas. Maaf, Adinda. Sungguh maaf. Tapi ini terlalu berisiko. Operasi pertama bisa berhasil karena ada Gunawan. Melakukan operasi kedua sendirian itu tindakan bunuh diri. Dr. Wijoyo dan dokter-dokter lainnya pun berkata sama. Tidak ada yang mau berpartisipasi dalam operasi berbahaya ini. Adinda, lihatlah kenyataan. Peluang gagalnya terlalu tinggi. Pikirkan juga siapa keluarga pasiennya. Kalau kita gagal, kita semua bisa habis. Lebih baik kirim dia ke rumah sakit lain. Akhirnya, Adinda harus membuat keputusan sendirian. Kondisi Citra terus memburuk. Tekanan darahnya kini anjlok ke 50,30, dan reaksi pupilnya hampir tidak ada. Ratna, bisa siapkan ruang operasi? Baik, dok. Segera saya siapkan. Wajah perawat Ratna juga cemas, tetapi ia memutuskan untuk percaya pada Adinda sampai akhir. Ia telah melihat sendiri kemampuan Adinda di operasi pertama. Menjelaskan situasi kepada Budi Hartono juga tidak mudah. Pak Budi, kita perlu melakukan operasi ulang. Terjadi pendarahan lagi di lokasi operasi. Operasi ulang? Apakah berbahaya, dok? Jujur saja, Pak. Risikonya lebih tinggi dari operasi pertama. Dan? Adinda berhenti. Dan apa, dok? Kemungkinan besar saya harus melakukannya sendirian. Dokter-dokter lain tidak bersedia membantu. Wajah Budi memucat, tetapi ia segera menguatkan hatinya. Saya percaya pada dokter. Dokter juga berhasil di operasi pertama. Tolong, selamatkan putri saya sekali lagi. Saya akan melakukan yang terbaik. Dengan hati yang berat, Adinda masuk ke ruang operasi. Kali ini, ia benar-benar sendirian. Hanya ada para perawat dan dokter anestesi. Beban harus melakukan operasi sesulit ini tanpa dokter. Gunawan terasa sangat berat di pundaknya. Dok, apa Anda benar-benar yakin? Tanya Ratna cemas. Harus. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita menyerah sekarang, Citra benar-benar akan. Adinda tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua staf medis mengerti maksudnya. Anestesi kembali dilakukan, dan segera setelah itu, operasi kedua dimulai. Kali ini jauh lebih rumit.
Ia harus membuka kembali area yang sudah dioperasi, dan jaringan parut membuat struktur anatomi sulit dikenali. Sepertinya sumber pendarahannya di sini, gumam Adinda pada dirinya sendiri sambil melanjutkan operasi. Tanpa Dokter Gunawan, semua keputusan harus ia ambil sendiri. Volume pendarahan lebih banyak dari perkiraan. Siapkan transfusi. 30 menit kemudian, hal yang paling ditakuti Adinda terjadi. Sebuah pembuluh darah utama tersentuh, menyebabkan pendarahan masif yang tiba-tiba. Tekanan darah anjlok. 40,20, teriak Dr. Taufik dengan panik. Transfusi. Sekarang juga. Lebih banyak, tangan Adinda gemetar. Situasi darurat seperti ini terlalu sulit untuk ditangani sendirian. Ia mencoba menghentikan pendarahan, tetapi rasanya justru semakin parah. Denyut jantung turun hingga 30 kali per menit. Siapkan defibrilator. Dok, kalau begini terus. Suara Ratna pun bergetar. Ruang operasi menjadi kacau balau. Adinda berusaha mati-matian untuk menghentikan pendarahan, tetapi situasinya terus memburuk. Ia tidak mungkin bisa menanganinya sendirian. Tidak bisa. Kalau begini, keringat menetes dari dahi Adinda. Tepat pada saat itu, pintu ruang operasi terbuka dengan kasar, dan Dokter Gunawan masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya penuh kepanikan. Bagaimana situasinya? Profesor, pendarahan masif dari pembuluh darah utama. Saya tidak tahu harus bagaimana. Suara Adinda hampir terdengar seperti tangisan. Biar saya lihat. Kamu minggir sebentar. Dokter Gunawan segera mengambil alih dan memahami situasinya. Pengalaman dan keahliannya selama lebih dari 20 tahun langsung bersinar. Ah, ini masalahnya. Adinda, coba tekan di sini. Lalu jepit pembuluh darah di sebelah sana dengan klem. Baik, Prof. Adinda mengikuti instruksi presisi dari Dokter Gunawan. Seperti sihir, pendarahan perlahan-lahan berhenti. Syukurlah. Kalau terlambat sedikit saja, bisa sangat berbahaya. Profesor, bagaimana bisa secepat ini? Saya serahkan operasi tadi pada kolega saya. Operasi ini terlalu berbahaya untuk kamu tangani sendirian. Maaf, seharusnya saya datang lebih awal. Air mata menggenang di mata Adinda. Di saat yang paling putus asa, pertolongan datang. Terima kasih, Profesor. Sungguh, tidak perlu berterima kasih. Sekarang, ayo kita selesaikan bersama. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Dengan Dokter Gunawan di sisinya, operasi menjadi jauh lebih lancar. Kerja sama mereka berdua sempurna, mereka berhasil menutup sumber pendarahan ulang dan menurunkan tekanan otak ke level normal. Kali ini kita harus menutupnya lebih kuat. Pendarahan ulang tidak boleh terjadi lagi? Baik, Prof, saya mengerti. 2,5 jam kemudian, operasi kedua akhirnya selesai. Kali ini benar-benar berhasil. Tidak akan ada pendarahan lagi. Tekanan otaknya juga normal, kata Dokter Gunawan dengan suara penuh keyakinan. Citra dipindahkan kembali ke ICU. Kali ini, semua indikatornya benar-benar stabil. Tekanan darah, denyut jantung, tekanan otak semuanya dalam rentang normal. Budi Hartono yang menunggu di koridor berlari menghampiri. Bagaimana, Dok? Putri saya. Berhasil, Pak. Sekarang dia benar-benar aman. Tidak ada bahaya lagi, kata Adinda dengan suara lelah tetapi penuh kepastian. Benarkah? Dia benar-benar baik-baik saja? Ya. Operasinya sukses total. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Anda berdua. Budi Hartono membungkuk dalam-dalam kepada Dokter Gunawan dan Adinda. Air mata syukur dan kelegaan mengalir di pipinya. Setelah keluar dari ruang operasi, Adinda terduduk di bangku koridor. Tenaganya benar-benar habis. Adinda, kamu tidak apa-apa? Dokter Gunawan duduk di sebelahnya dan meletakkan tangan di bahunya. Tadi saya benar-benar takut, Profesor sendirian. Kalau Profesor tidak datang, tapi kamu bertahan dengan baik, kamu menjaga pasien tetap hidup sampai saya datang, itu sepenuhnya berkat usahamu. Apa yang kamu lakukan dalam situasi itu sungguh luar biasa. Kalau bukan karena Profesor, saya pasti gagal. Tidak. Kamu sudah menjadi dokter yang hebat. Hari ini kamu membuktikannya. Mendengar kata-kata Dokter Gunawan, Adinda akhirnya bisa tersenyum dengan lega. Di koridor, staf medis lainnya berbisik-bisik dengan takjub.
Benar-benar berhasil? Operasi ulang juga. Luar biasa. Peluang 5% dengan pendarahan ulang, tapi Adinda berhasil melakukannya. Dokter Gunawan juga hebat, berani mengambil risiko untuk membantunya. Beberapa menatap dengan kagum, beberapa masih dengan wajah tidak percaya. Tapi sekarang, semua orang memandang Adinda dengan cara yang berbeda. Namun bagi Adinda, tatapan itu tidak lagi penting. Menyelamatkan citra hanya itu yang penting. Ia telah memenuhi tugas terpentingnya sebagai seorang dokter. Setelah memeriksa kondisi stabil Citra untuk terakhir kalinya di ICU, Adinda naik ke atap rumah sakit. Pukul 7 pagi, matahari mulai terbit. Angin sepoi-sepoi membelai tubuh dan pikirannya yang lelah. Aku berhasil. Adinda bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap matahari terbit. Ini adalah operasi tersulit sejak ia menjadi dokter, tetapi sekaligus menjadi yang paling memuaskan. Ia berhasil melewati 2 krisis dan menyelamatkan nyawa seorang gadis. Ponselnya berdering. Pesan dari ibunya. Adinda, ibu lihat di berita pagi. Ibu sangat bangga. Putri ibu telah menyelamatkan nyawa seseorang. Ayahmu juga sangat bahagia. Air mata mengalir di pipi Adinda. Air mata kebahagiaan dan kelegaan. Ia tahu, kejadian ini akan menjadi titik balik terpenting dalam kariernya sebagai dokter. Dan di masa depan, setiap kali ia dihadapkan pada pilihan sulit, ingatan hari ini akan memberinya keberanian. Langit fajar semakin cerah. Hari baru telah dimulai, dan bagi Citra, kehidupan baru juga telah dimulai. 3 hari berlalu. Citra perlahan-lahan sadar di ICU, awalnya hanya bisa mengedipkan mata, tetapi sekarang ia sudah bisa diajak bicara sederhana. Setiap pagi saat Adinda melakukan visit, kondisi Citra selalu menunjukkan kemajuan. Citra, bagaimana perasaanmu hari ini? Tanya Adinda dengan lembut, sedikit sakit. Tapi lebih baik dari kemarin. Suara Citra masih lemah, tetapi kesadarannya penuh. Pemulihannya adalah sebuah keajaiban. Budi Hartono tidak pernah beranjak dari sisi putrinya. Semua urusan perusahaan ia kesampingkan, fokus hanya pada pemulihan Citra. Dokter, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, kata Budi kepada Adinda, matanya penuh rasa terima kasih yang tulus. Saya senang dia pulih dengan baik. Citra sepertinya anak yang sangat kuat. Kalau bukan karena dokter, saya tidak berani membayangkannya. Adinda tersenyum. Inilah momen paling memuaskan sebagai seorang dokter. Saat itu, pintu kamar terbuka dan beberapa staf medis masuk. Dokter Santoso, Dokter Wijoyo, dan bahkan Direktur Suryo. Bagaimana kondisi Ananda Citra? Tanya Dokter Suryo. Sudah sepenuhnya stabil, Pak. Fungsi neurologisnya normal. Dan bagian tulang lehernya juga pulih dengan baik, jawab Adinda. Ini benar-benar luar biasa, kata Dr. Santoso dengan nada kagum, wajahnya menunjukkan rasa hormat yang tulus. Adinda, apa yang kamu lakukan benar-benar hebat. Saya sudah 30 tahun lebih di bidang ini, tapi baru pertama kali melihat kasus seperti ini. Dr. Wijoyo juga mengangguk setuju. Awalnya saya pikir ini tindakan nekat, tapi melihat hasilnya, kamulah yang benar. Dokter Suryo mendekati Adinda. Dokter Adinda, atas nama rumah sakit, saya ingin mengucapkan terima kasih secara resmi. Berkat keberanian dan keahlian Anda, nyawa pasien ini bisa diselamatkan. Saya hanya melakukan hal yang wajar sebagai dokter, Pak. Jawab Adinda dengan rendah hati. Tidak. Jika ini hal yang wajar, seharusnya kita semua melakukannya. Tapi kami tidak punya cukup keberanian, kata Dokter Santoso jujur. Setelah mereka keluar dari kamar, perubahan yang lebih besar terjadi di koridor. Kabar kesuksesan, Adinda menyebar ke seluruh rumah sakit, dan banyak staf medis mulai memandangnya dengan cara berbeda. Dokter Adinda, Anda hebat sekali. Bagaimana bisa seberani itu? Saya ingin belajar dari Anda. Para dokter residen dan internship muda mendekati Adinda untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Ia menjadi inspirasi besar, terutama bagi para dokter wanita. Melihat dokter, saya jadi punya keberanian. Saya jadi berpikir harus lebih berusaha demi pasien, kata perawat Ratna. Ratna juga banyak sekali membantu. Tanpamu, saya tidak akan bisa melakukannya, balas Adinda. Beberapa hari kemudian, terjadi hal yang lebih menakjubkan.
Citra berhasil berdiri dari kursi roda dan berjalan beberapa langkah. Semua staf medis terkejut. Benar-benar keajaiban. Padahal kerusakan tulang lehernya sangat parah, kata Dokter Gunawan dengan kagum. Citra sepertinya punya kemauan yang sangat kuat, kata Adinda bangga. Terapi rehabilitasi berjalan lancar. Fisioterapis terkagum-kagum dengan kecepatan pemulihan Citra. Biasanya dengan cedera separah ini butuh berbulan-bulan, tapi Citra sangat istimewa, kemauannya kuat, dan yang terpenting, operasinya sempurna, kata fisioterapis sambil menatap Adinda. 2 minggu kemudian, Citra sudah hampir bisa beraktivitas normal. Cara berjalannya alami, bicaranya jelas. Tidak ada gejala sisa neurologis yang terlihat. Dokter, kapan saya bisa pulang? Tanya Citra dengan ceria. Besok. Setelah semua pemeriksaan selesai, kamu boleh pulang. Benarkah? Hore. Citra bersorak gembira. Senyum cerah merekah di wajah Budi Hartono. Sehari sebelum pulang, Budi menemui Adinda. Dokter, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih. Citra sudah sehat? Itu sudah lebih dari cukup bagi saya, Pak. Tidak. Saya sudah menyiapkan hadiah khusus untuk dokter. Budi menyerahkan sebuah amplop. Ini apa, Pak? Beasiswa medis untuk anak-anak kurang mampu di Indonesia. Saya sudah mendonasikan 1 miliar rupiah atas nama dokter. Adinda terkejut. Saya tidak bisa menerima ini, Pak. Justru saya belajar dari dokter, bahwa nyawa lebih penting dari uang. Karena itu, saya ingin uang ini digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Air mata menggenang di mata Adinda. Ini adalah hadiah yang sangat berarti. Terima kasih, Pak. Saya akan pastikan dana ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Pada hari kepulangan, lobi rumah sakit dipenuhi oleh staf medis. Mereka berkumpul untuk merayakan kepulangan Citra. Citra, sambil memegang tangan ayahnya, berjalan perlahan, sulit dipercaya bahwa 2 minggu lalu ia berada di ambang kematian. Terima kasih untuk semuanya, kata Citra kepada para staf medis, terutama untuk Dokter Adinda. Terima kasih sudah memberikan saya kehidupan baru, Citra. Kamu harus hidup sehat selalu, ya, kata Adinda lembut. Iya, Dok. Dan nanti, saya juga ingin menjadi dokter seperti Dokter Adinda. Semua orang bertepuk tangan mendengar ucapan Citra. Setelah Budi dan Citra meninggalkan rumah sakit, Adinda minum kopi bersama Dokter Gunawan. Adinda, sepertinya kamu tumbuh pesat karena kejadian ini. Ini semua berkat Profesor. Tanpa Anda, saya tidak akan bisa. Tidak juga. Keputusan terpenting itu kamu yang ambil. Saat kamu maju pertama kali dan berkata akan melakukan operasi itu, kata Dokter Gunawan sambil tersenyum. Waktu itu saya benar-benar takut. Bagaimana kalau gagal, tapi kamu tidak menyerah? Itulah dokter sejati. Kalau di masa depan ada situasi seperti ini lagi, sepertinya saya akan membuat pilihan yang sama. Tentu saja harus. Itulah alasan kita menjadi dokter. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan datang. Kisah Adinda diliput oleh media nasional. Dokter wanita ciptakan keajaiban dari peluang 5%. Tolak 100 miliar, seorang dokter selamatkan nyawa pasien. Banyak orang yang terharu membaca berita itu. Komunitas medis di Indonesia memuji keberaniannya. Surat-surat ucapan terima kasih membanjiri rumah sakit. Dari pasien, keluarga pasien, dan anak-anak muda yang bercita-cita menjadi dokter. Dokter, saya ingin menjadi seperti Anda. Saya sangat mengagumi Anda. Terima kasih telah menunjukkan wajah sejati seorang dokter. Adinda merasa sedikit terbebani dengan semua perhatian itu. Tetapi di saat yang sama ia juga merasakan tanggung jawab. Sebulan kemudian, Citra dan Budi datang kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Citra, bagaimana kabarmu? Sudah sehat total, Dok. Saya sudah kembali ke sekolah dan mulai main tenis lagi, jawab Citra dengan senyum cerah. Syukurlah. Hasil pemeriksaannya juga sempurna. Dok, saya benar-benar memutuskan untuk masuk fakultas kedokteran. Benarkah? Iya. Saya ingin menjadi dokter yang menyelamatkan orang, seperti Dokter Adinda. Hati Adinda terasa hangat. Nyawa yang ia selamatkan kini bertekad untuk menyelamatkan nyawa lain. Kalau kamu, pasti akan jadi dokter yang hebat. Sampai saat itu tiba, dokter mau jadi mentor saya, ya? Tentu saja. Malam itu,
Adinda kembali naik ke atap rumah sakit. Ia teringat malam yang penuh keputusasaan beberapa bulan lalu. Ia bisa merasakan betapa dirinya telah berubah, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Citra. Dokter, terima kasih untuk hari ini. Berkat dokter, setiap hari terasa seperti hadiah. Saya pasti akan menjadi dokter hebat seperti dokter. Adinda tersenyum sambil menatap langit. Bintang-bintang berkelip, aku benar-benar senang menjadi dokter. Ia bergumam pada dirinya sendiri dan mengambil napas dalam-dalam. Saat itu, Dokter Gunawan naik ke atap. Ternyata kamu di sini. Profesor, ada apa? Saya tadi memikirkanmu, dan tebakanku benar kamu di sini. Dokter Gunawan berdiri di sebelahnya. Adinda, saya sangat bangga dengan pilihan yang kamu ambil hari itu. Saya juga tidak menyesalinya, Prof. Ya, itulah hati seorang dokter sejati. Jangan pernah kehilangan hati itu. Baik, Profesor. Mereka berdua diam-diam menatap langit malam. Lampu-lampu kota berkelip, dan dari kejauhan terdengar suara sirene ambulans. Ada orang lain yang membutuhkan kita lagi, kata Dokter Gunawan. Saya selalu siap, jawab Adinda dengan tegas. Malam itu, Adinda menulis di buku hariannya. Hari ini, kasus Citra benar-benar berakhir. Sesuatu yang tidak terbayangkan beberapa bulan lalu. Operasi dengan peluang 5%, godaan 100 miliar rupiah, penolakan rekan-rekan, dan 2 kali krisis. Tapi pada akhirnya, kami berhasil. Tidak. Citra yang berhasil. Kekuatan hidup dan semangat pemulihan gadis kecil itu yang membuat semuanya menjadi mungkin. Melalui kejadian ini, aku menyadari arti sesungguhnya dari profesi dokter. Bukan sekadar menyembuhkan penyakit, tetapi tentang tidak pernah menyerah. Tentang tidak pernah melepaskan harapan. Dan yang terpenting, tentang percaya pada pasien sampai akhir. Di masa depan, aku akan terus membuat pilihan yang sama. Meskipun sulit dan berbahaya, di hadapan nyawa, aku tidak akan pernah mundur. Itulah alasanku menjadi dokter, dan keyakinan yang akan kujaga seumur hidupku. Menutup buku hariannya, Adinda menatap keluar jendela. Senyum damai terukir di wajahnya. Besok, pasien-pasien lain menunggunya, tetapi sekarang ia memiliki keyakinan bahwa ia tidak akan goyah menghadapi kesulitan apapun. Kisah nyata Dokter Adinda Lestari baru saja dimulai.